Di hamparan sabana yang tak berujung, di mana maut seringkali datang secepat kedipan mata, ada satu sosok yang tidak hanya berlari untuk hidup, tetapi hidup untuk berlari. Dia bukan sekadar pemburu, dia adalah sebuah anomali fisika yang terbungkus dalam kulit bertutul. Ketika ia mulai memacu jantungnya, dunia di sekitarnya seolah berhenti bergerak, menyisakan hanya dia, targetnya, dan garis tipis antara keberhasilan dan kematian. Inilah Cheetah, sang penguasa kecepatan yang paradoksnya, justru hidup dalam kerapuhan yang luar biasa. Dalam hierarki alam semesta, setiap makhluk adalah hasil dari sebuah pertukaran besar. Singa menukar kecepatan dengan kekuatan yang menghancurkan tulang. Macan tutul menukar kelincahan dengan kemampuan memanjat yang tak tertandingi. Namun Cheetah memilih jalan yang paling sunyi sekaligus paling ekstrim. Ia menukar segalanya demi kecepatan. Lihatlah bentuk tubuhnya. Ia tidak memiliki rahang besar yang mampu meremukkan leher mangsa dalam sekali gigit. Tidak memiliki cakar yang bisa ditarik masuk sepenuhnya seperti kucing lainnya. Cakarnya tetap menonjol, berfungsi seperti paku pada sepatu lari atlet, mencengkeram bumi dengan pasti saat ia melakukan belokan tajam di tengah badai debu. Tulang punggungnya adalah sebuah busur fleksibel yang bisa meregang dan mengerut, memberikan dorongan tambahan di setiap langkahnya yang mampu mencapai 7 meter sekali lompat. Saat matahari berada di puncaknya, ketika predator lain memilih untuk berteduh, Cheetah justru mulai bekerja. Matanya yang tajam, dihiasi garis hitam tanda air mata untuk menyerap silau matahari, mengunci satu target di kejauhan. Pengejaran ini bukan sekadar tentang kekuatan fisik, ini adalah perhitungan matematika tentang waktu dan energi. Ketika ia meledak dalam lari, jantungnya berdegup hingga 150 kali per menit. Suhu tubuhnya naik drastis melampaui batas normal. Dalam hitungan detik, ia mencapai kecepatan 110 km per jam. Pada titik ini, Cheetah bukan lagi hewan, ia adalah hembusan angin yang terlihat. Namun keajaiban ini memiliki harga yang mahal. Ia hanya punya waktu sekitar 30 detik sebelum otaknya mulai panas dan tubuhnya menyerah. Jika dalam waktu singkat itu ia gagal menjatuhkan mangsanya, ia tidak hanya kehilangan makan siang, ia kehilangan energi yang sangat berharga untuk bertahan hidup esok hari. Namun, di balik kehebatannya di lintasan balap sabana, Cheetah adalah penguasa yang rendah hati sekaligus rentan. Di dunia yang keras ini, kekuatan fisik seringkali mengalahkan kecepatan. Hiena dan singa sering datang untuk merampas hasil jerih payahnya. Dan Cheetah, dengan tubuhnya yang ramping dan ringan, tak punya pilihan selain mengalah. Baginya, luka kecil adalah vonis mati, karena atlet yang cedera tidak akan bisa lagi berburu. Inilah sisi melankolis dari sang pelari tercepat. Ia hidup di ruang antara kejayaan dan keputusasaan. Ia memegang rekor dunia, namun ia seringkali tidur dengan perut kosong. Seperti drama di lumpur mangrove, kehidupan domestik Cheetah juga merupakan cerita tentang pengabdian yang sunyi. Seorang induk Cheetah adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Tanpa bantuan kelompok, ia harus membesarkan anak-anaknya sendirian. Ia mendidik mereka tentang cara bersembunyi di rerumputan tinggi, tentang kapan harus diam dan kapan harus mengejar. Bagi sang induk, setiap hari adalah perjuangan untuk menjaga agar garis keturunannya tidak terputus. Ia memindahkan anak-anaknya dari satu tempat ke tempat lain hampir setiap hari untuk menghindari predator. Tidak ada janji bahwa semua anak itu akan mencapai usia dewasa. Namun, dengan insting purba yang kuat, ia terus memberikan segalanya, menggiring mereka menuju kemandirian, hingga tiba saatnya ia harus melepaskan mereka ke padang luas, tanpa pernah melihat mereka lagi. Jika kita belajar sesuatu dari Cheetah, itu adalah tentang penerimaan atas batasan diri di tengah ambisi yang besar. Ia adalah pengingat bahwa keunggulan selalu datang dengan konsekuensi. Kecepatan adalah anugerahnya, namun kerapuhan adalah bayang-bayangnya. Seiring matahari terbenam di ufuk Afrika, mengubah langit menjadi jingga yang membara, Cheetah kembali menjadi siluet yang anggun. Ia bukan lagi sang pengejar, melainkan penjaga kesunyian sabana. Di balik tutul-tutul hitamnya, tersimpan sejarah panjang tentang makhluk yang menolak untuk menyerah pada hukum alam yang kasar. Bahwa dalam hidup, kemenangan sejati bukanlah tentang siapa yang paling kuat, melainkan tentang siapa yang paling gigih untuk tetap berlari, bahkan ketika seluruh dunia mencoba menghentikannya. Karena pada akhirnya, hidup adalah sebuah pengejaran, dan bagi Cheetah, pengejaran itu sendiri adalah sebuah karya seni yang abadi.